Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml mulai ayat 20. Bagaimana kisahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan dia Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia tidak termasuk yang tidak hadir? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Begitu ayat ke-20. Dari ayat ini ada beberapa pengertian. Yakni pada suatu hari Nabi Sulaiman memeriksa barisan tentaranya. Termasuk di dalamnya tentara burung. Tetapi ia tidak melihat burung hudhud itu. Dengan nada marah dan heran ia berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah aku tidak melihatnya? Ataukah burung hudhud itu tidak hadir karena sudah pergi tanpa pamit, tanpa izin lebih dahulu kepadaku?" Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ayat ini mengisahkan bahwa yang pertama, Nabi Sulaiman mempunyai tentara. Dan di antara tentaranya terdapat sejenis burung yang bernama burung hudhud. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga, yaitu sejenis burung pelatuk. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di kepalanya, berekor panjang dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Yang kedua, Nabi Sulaiman selalu memeriksa tentaranya itu. Karena itu ia mengetahui siapa di antara tentaranya yang hadir dan siapa yang tidak hadir waktu pemeriksaan itu. Yang ketiga, setiap tentaranya bepergian atau melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia mendapat izin dari Nabi Sulaiman terlebih dahulu. Jika ada yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat hukuman dari Sulaiman. Dan yang keempat, tentara Sulaiman itu mengikuti segala perintahnya dengan patuh dan tidak pernah ada yang mengingkarinya. Karena itu Sulaiman merasa heran dan tercengang atas kepergian burung hudhud tanpa pamit. Tidak pernah terjadi kejadian seperti yang demikian itu sebelumnya. Karena itu ia mengancam burung hudhud dengan hukuman yang berat seandainya nanti burung itu kembali tanpa mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Ayat selanjutnya, ayat ke-21 An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Yang artinya, sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau menyembelihnya, atau dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Ayat ini menerangkan ancaman Nabi Sulaiman kepada burung hudhud yang pergi tanpa pamit. Waktu itu ia memeriksa tentaranya dan kemudian ia berkata, seandainya burung hudhud kembali nanti tanpa mengemukakan alasan yang kuat atas kepergiannya dengan tidak minta izin itu, maka aku akan menyiksanya dengan mencabut bulu-bulunya sehingga ia tidak dapat terbang lagi, atau aku akan menyembelihnya
Salah satu dari dua macam hukuman itu akan aku laksanakan terhadapnya, agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lain yang bertindak seperti burung hudhud itu. Dari ayat ini dipahamkan bahwa jika burung hudhud itu dapat mengemukakan alasan-alasan kepergiannya tanpa pamit dan alasan itu dapat diyakini kebenarannya, maka Nabi Sulaiman tidak akan melaksanakan hukuman yang telah diancamkannya itu. Kemudian ayat selanjutnya masih surat An-Naml ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'im binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang diyakini. Selang tidak berapa lama setelah Nabi Sulaiman mengeluarkan ancaman hukuman kepada burung hudhud, burung itu pun datang. Burung itu pun kembali. Dan Sulaiman pun menanyakan sebab-sebab kepergian burung hudhud yang tanpa pamit itu. Burung hudhud itu menerangkan alasan kepergiannya, bahwa ia telah pergi dan terbang mengarungi daerah yang jauh dan telah sampai kepada suatu negeri yang bernama Saba. Ia telah mengetahui hal ihwal negeri itu yang Sulaiman sendiri belum mengetahuinya. Berita yang dibawanya itu adalah suatu berita penting serta dapat diyakini kebenarannya. Apa berita penting itu? Mari kita ikuti kisah yang akan datang terkait dengan Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Tapi di sini ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil. Bahwa Nabi Sulaiman siap mendengarkan berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Padahal burung hudhud itu hanya seekor hewan dibanding dengan Nabi Sulaiman yang memiliki banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak kekayaan, bahkan memiliki kekuasaan. Tapi ia masih bersedia mendengar dari seekor burung hudhud tentang berita yang dikatakan penting itu. Itulah sebuah sikap seorang Nabi Sulaiman yang demikian hebat, seorang rasul, seorang nabi, seorang raja, memiliki kekayaan, memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ia masih menghormati, menghargai seekor burung hudhud. Karena itu, siapapun jangan sombong. Karena sehebat apapun seseorang, pasti memiliki kelemahan. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sedangkan yang lain mengetahui. Dan ternyata yang mengetahuinya itu orang biasa-biasa saja. Atau bahkan dalam ini adalah seekor burung yang bernama burung hudhud. Dari manapun pengetahuan, dari manapun ilmu, dari orang yang hina sekalipun, itu sangat berharga untuk diambil pelajaran dan hikmah. Untuk digali apa di balik semua itu. Kita ikuti kisah seru berkaitan dengan Nabi Sulaiman dan burung hudhud pada ayat Al-Quran surat An-Naml ayat selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mendapat hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.